ya. Ada oleh mufassir yang sudah kita lewati, itu sumpah was-sama'i dzatil buruj itu melebihi dari sumpah-sumpah Allah yang lain dalam surat yang lain atau surat yang sama. Apa sebab? Kalau yang sama dia bersumpah demi langit saja, tapi ini ditambahin al-buruj. Buruj itu nggak sembarangan bisa dicerna oleh orang biasa. Tetapi lewat aspek bahasa, mereka yang menjadi objek turunnya ayat pada saat itu ahli bahasa, nah itu menimbulkan kekaguman yang luar biasa. Itu diantara kelebihan surat Al-Buruj. Kita saja yang nggak paham ilmunya itu nggak bisa membayangkan. Buruj ternyata artinya gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang maksud yang kita kenal dalam pendekatan lain, yaitu bintang nasib gitu. Ada Libra, ada Leo, ada lagi Scorpio, ada apa lagi. Nah, saya tidak ahli bintang. Bahkan dalam konteks bintang-bintang kayak begitu, dulu-duluan kalau beli majalah, surat kabar itu selalu ada. Ya, sama sekali nggak tertarik. Awalnya memang itu adalah bagian penemuan oleh para tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Bahkan memang benar ada kaitannya antara perubahan musim zaman dengan kehidupan manusia di dunia. Tetapi kemudian itu seolah diambil alih. Yang tadinya murni Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi sekarang ketika jatuhnya Baghdad, kemudian ilmu pengetahuan disedot menjadi barat lagi, akhirnya isi ramalan-ramalan itu cenderung kepada mitos gitu kurang lebih. Kita amati hampir semuanya sama, bersifat umum ramalan itu. Rupanya sejatinya tidak seperti itu, sekedar kesimpulan. Tokoh-tokoh, ulama-ulama, para wali yang menguasai ilmu perbintangan itu luar biasa. Dengan keilmuan perbintangan yang ada, seseorang itu bisa tahu secara persis kalau ada batang kelapa. Kalau saya daun kelapa itu batang namanya pelepah ya. Pelepah itu akan jatuh di tiup angin pada bulan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu perhitungan falaki ya. Kalau cuma sekedar mengetahui awal bulan Ramadan atau bulan Syawal, itu mah umum, itu mah paling standar, itu mah biasa. Tapi ada benang merah memang antara ilustrasi tadi bahwa seseorang bisa tahu pelepah kelapa itu jatuh hari apa, jam berapa, dengan nasib seseorang. Itulah kemudian Allah bersumpah dengan fenomena itu sebagai kedikdayaannya. Nah, alhamdulillah sekarang kita satu ayat ini, dua ayat, ayat 10, ayat 11, tapi sebagai satu kelompok. Ya, kajiannya cukup panjang di penafsirannya. Silahkan slide berikutnya Pak Jamal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Buruj ayat 10-11. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang, arti harfiah apa adanya, memfitnah orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Fitnah itu artinya banyak sekali. Ada seorang dokter Maroko, dia disertasinya tentang fitnah. Iya, tentang fitnah. Dan saya
tempat baca fitnah itu ada 13 maknanya. Bukan seperti fitnah yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Yang dipahami oleh masyarakat itu diomongin orang. Padahal nggak benar, itu namanya fitnah. Nggak ada apa namanya, benar juga, tetapi kalau didekatkan kepada makna yang terkandung di dalam kata fitnah dengan fenomena yang dipahami oleh masyarakat seperti itu, ada benang merahnya. Pertama, apa itu panas? Diomongin orang panas. Yang kedua, fitnah artinya membakar. Membakar bukan cuma dalam artian hakiki saja, seperti kasus Ashabul Ukhdud. Itu bakar beneran. Tetapi bisa juga mengandung bahwa fitnah itu dibakar, diprovokasi, itu dibakar juga. Budaya kita lihat, apa bahasanya diprovokasi? Dikomporin. Sebelum dikomporin apa? Dikipasin. Iya tidak? Pas kipas, dikomporin supaya marah. Akhirnya setiap 2 jam sekali itu ambulan wing 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 wing, terus diperiksa kosong, nggak ada orang. Ntar balik lagi tuh bulan itu kan dibakar itu. Nah baru kembali ke ayat innalladzina fatanu, mereka yang membakar. Membakar siapa? Mukmin, laki-laki dan perempuan. Tuh kemarin sebelumnya gitu Ashabul Ukhdud. Ada kerajaan beragama Yahudi di Yaman, tepatnya di sebuah kota namanya Najron. Pada saat yang sama masih ada sisa-sisa pengikut umat Nabi Isa yang beriman kepada Allah. Mereka dipaksa untuk melepas agamanya, ikut kepada agama Yahudi yang mereka yakini, ya, yang menyembah kepada Uzair gitu kurang lebih. Jadi mereka nggak bertahan, maka digalikan parit, real parit yaitu ukhdud, parit panjang besar, masukkan kayu bakar, dibakar, gejolak. Kemudian semua yang mempertahankan keimanannya diceburkan ke dalam api. Sementara mereka yang dibahasakan oleh Al-Quran Ashabul Ukhdud, si pelaku yang bikin parit membakar, duduk di itu memperhatikan mengaji. Tapi saya baca dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Risal Fasir. Oh, rupanya ada peristiwa yang luar biasa pertolongan Allah. Apa itu? Mereka ketika terjun ke api dengan sukarela. Apa yang mendasari mereka sukarela? Karena mempertahankan iman. Akhirnya sebelum terjun itu sampai ke api, ruhnya udah dicabut Allah. Tuh gitu. Jadi yang badannya nggak merasakan sakit. Orang udah mati kok. Ambil ruh. Bahkan dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, ada ibu-ibu yang gendong anak, rela dia terjun. Padahal bayangkan Allah Maha Kasih, Maha Sayang, saja yang kasih sayangnya dikit nggak tega, apalagi Allah. Apalagi coba begitu bayangkan. Akhirnya apa? Allah mengilhami kepada tuh anak, menasihati ibunya. Bu silahkan, tidak apa-apa demi iman kita. Gitu. Maka terjun dia ke api itu, sebelum jatuh dia udah diambil oleh Allah. Lebih dari itu yang mengagumkan, insya Allah dan mudah-mudahan para mufasir punya sumbernya, yaitu itu api kemudian menjilat mereka-mereka yang bakar yang lagi nonton dari kejauhan sedikit. Mereka ikut terbakar. Mereka ikut terbakar. Nah, nanti
Sayang saya nggak menampilkan itu apa namanya cerita itu yang saya baca dalam tafsir. Kita kembali. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak tobat. Kenapa? Walahum azabu jahannam. Kata kuncinya di sini yang menarik, kemudian tidak tobat. Ada pemikiran, gimana kalau tobat? Ya pasti dong diterima tobatnya. Apa ini kepentingannya untuk bercerita Allah tentang summalam yatubu falahum azabu jahannam? Ini tetap Allah menerima tobat. Orang yang luar biasa, keji, dahsyat kayak gitu. Summalam yatubu, kemudian mereka tobat. Nah, mereka yang tidak tobat, falahum azabu jahannam. Walahum azabul hariq. Nih, cerita tadi yang dipaparkan bahwa mereka juga terbakar itu diilhami, dipahami dari ayat yang walahum azabul hariq. Mereka tidak tobat, maka nanti di akhirat azab jahannam. Itu azab jahannam. Lah, kemudian Allah menyebut walahum azabul hariq. Ini kebakar di dunia. Itu tadi ceritanya. Jadi api itu menjilat mereka yang lagi nonton sambil duduk ku'ud, duduk syuhud, menyaksikan. Itu dari kata walahum azabul hariq, azab yang sangat membakar. Jadi pernah juga ditemukan, dan kalau nggak saya sampaikan, kita dilarang tuh menghukum dengan api. Sebab cuma Allah yang berhak menghukum dengan api. Ya, boleh membakar. Api dalam pengertiannya yang luas. Strum api bukan. Api. Nembak api bukan. Tuh, umpamanya kisos, maka di sana nggak ada hukum kisos pakai tembak. Pancung hukumnya. Ya, bukan tembak. Tembak itu kan api. Bahkan bahasa Arab juga menyebutnya itlaqun nar, ada kata nar, api. Bahkan di kita juga senjata apa? Senjata api. Itu senjata angin, api angin. Oke, kita teruskan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sungguhnya orang yang beriman terus beramal soleh. Kenapa? Lahum jannat. Tuh, mereka yang orang mukmin yang diceburin, yang dibakar. Kenapa? Lahum jannat. Jadi kasat mata kita bukan mata Allah. Oh, dibakar, sedih sekali. Tapi kalau kita berposisi pada pikiran Allah dalam tanda petik, oh nggak usah sedih. Seolah begitu. Iya. Kenapa orang mau masuk surga kok disedihin? Ya tidak, kan salah kaprah. Oke, minta tihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai. Nah, ketika itu mereka dapat dalikal fauzul kabir, itu fauz, keuntungan, fauz, kemenangan, fauz, kesuksesan. Kalau hidup pengen sukses, maka sukses itu yang nanti di akhirat dapat tajri min tahtihal anhar. Sukses politik, ekonomi, sosial, budaya di dunia, tapi kemudian di akhirat nggak dapat surga, malah justru masuk neraka, itu khusron, kerugian, khusron mubin, kerugian yang amat jelas. Oke, slide berikutnya Pak Jamal. Cuma terjemahan aja. Nah, bawah saja. Innal ladzina fatanul mu'min wal mu'minat wa innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannat tajri bainahuma muqabalah.
Muqabalah adalah kata atau lebih yang berlawanan dalam satu ungkapan. Iya, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba dan seterusnya. Terus amma man a'ta sebelumnya ya, wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, ini kita lihat disebut sini muqabalah. Pertama, mukminin, mukminat. Fatanul mukminin, mukminat. Oh, ini kalau semuanya yang bingung nyarinya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, mulai dari lam yatubu. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Itu bermuqabalah dengan innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Iya, selesai. Terus al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Fatanu ibtalau. Fatanu artinya diuji atau menguji. Waktu baru sama menguji. Menguji. Nah, ini dikritisi ini. Al-Quran benar-benar membahasakannya sebagai menguji. Bukan menyiksa. Bukan menghukum. Kita melihatnya sebagai hukuman. Beda apa enggak? Kalau hukuman itu keputusan final. Saat diceburin, dibakar, itu bukan final. Malah baru awal, bukan akhir. Ya dah. Akhirnya nanti ditentukan oleh yang awal itu. Awalnya dia nyebur ke api Ukhdud itu karena mempertahankan iman, maka akhirnya tuh baru hukuman. Hukuman kalau positif namanya jaza, balasan. Oke? Terlihat kata-kata yang akurat. Itu. Mereka yang memberi ujian pada orang beriman. Uji. Jadi seolah-olah Allah bersyukur. Kenapa? Dia berikan iman. Lalu iman yang dia berikan itu diberikan ujian oleh mereka ashabul ukhdud. Itu berbaik sangkanya kepada Allah. Allah juga yang memberikan pertolongan. Bukan cuma pada saat itu, sehingga mereka yang membakar itu dibakar, diisyaratkan oleh walahum adzabul hariq. Tetapi juga nanti mukminin mukminat itu di surga, kelak maksudnya di surga. Bersyukur apa enggak? Allah. Kita punya anak sekolah. Di rumah udah dikasih hafalan. Terus diujikan di sekolah. Terima kasih apa enggak? Makasih. Allah kasih mereka iman. Terus diuji tuh iman. Itu dia. Kan Allah jadi terima kasih. Udah diuji, terus lagi. Lulus lagi. Senang. Iya, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Iya. Oke, berikutnya. Wal muradu huna ibtalauhum bil azza wal ihraq. Yang dimaksud ujian di sini adalah mereka menguji dengan menyakiti, azza, menyiksa. Ujian wal ihraq dan membakar. Jadi logikanya persis, kita punya anak di sekolahin, terus diuji suruh ngapal, hafalan yang memang sudah kita siapkan sebagai orang tua. Hafalnya sambil berdiri.
Kalau putus hafalannya ulangi. Putus lagi, ulangi. Oh, senang kita. Iya atau tidak? Bagi orang tua. Akhirnya terus dia jadi hafal luar biasa umpamanya. Nah, demikian harus divisualisasikan terkait dengan innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul falahum adzabu jahannam bikufrihim. Mereka itu ashabul ukhdud nanti akan mendapatkan azab jahannam bukan karena Allah kejam. Nanya ini bikufrihim sababiyah. Tapi dengan sebab kekufuran mereka. Wa ihraqihim, takdirnya wa bi ihraqihim, dengan sebab tindakan membakar mereka. Siapa yang dibakar? Al-mu'minin, jadi maf'ul dari ihraq, maf'ul. Itu bukan karena Allah kejam, bukan. Azabul hariq huwa azab jahannam. Azab yang membakar adalah azab jahannam. Wa huwa bayan wa tafsir lima sabak. Nah, ini versi dia. Versi dia tidak menyebutkan bahwa api itu membakar para ashabul ukhdud di dunia terkait dengan ayat walahum azabul hariq. Tetapi menurut Wahbah Zuhaili ini itu kedudukan i'rabnya menjadi bayan, menjelaskan kata yang sebelumnya. Apa itu? Azabu jahannam. Azabu jahannam kayak apa? Dijelaskan, membakar. Jadi dalam konteks jahanam, neraka itu kata membakar menjadi substantif. Apa sebab? Sebab ada api yang tidak membakar. Apa artinya masuk neraka kalau tidak membakar? Ya, bukan lalu kemudian kita bertanya apa ada orang masuk neraka nggak membakar? Bukan. Tetapi secara umum terkait dengan sunnatullah, membakar itu kan sifat. Bahasa teologisnya sunnah. Bikin api lalu dikasih hukum. Hukumnya membakar. Tapi kalau Allah kehendaki, ya, Allah kehendaki dia masuk neraka tapi nggak membakar. Bisa, mungkin. Secara logika mungkin. Sehingga karena ketinggiannya kepada kenalnya, kedekatannya kepada Allah begitu tinggi, maka itu siapa itu? Yang berbunyi, ya Allah, jika Engkau masukkan aku ke dalam neraka, tidak apa-apa. Yang penting Engkau ridho. Tuh. Maka ridho bisa membakar apa enggak? Iya, gitu. Diprotek. Apinya bergolak, cuman dia diprotek oleh yang punya api. Iya. Air itu bisa menenggelamkan, tapi diprotek. Jadi nggak tenggelam. Ya, tapi juga dilengkapi dengan peralatan. Maka jadi tetap bisa hidup. Kan logik-logik saja. Nah, di sini wahwa bayan tafsir lima sabak. Itu menjelaskan atau tafsir yang sebelumnya. Al-Fawzul Kabir An-Najah Al-Akbar. Fawzul Kabir adalah najah. Najah keuntungan. Akbar yang terbesar. Kalau ada balap lari, balap sepeda, balap motor, balap kuda, maka itu juara pertama, bahasanya Al-Faiz. Al-Faizul Awal. Terus Al-Faizus Sani. Al-Faizus Salis. Terus berikutnya yang runner up itu apa itu ya? Saya lupa persis runner up-nya. Gampangnya dikasih angka saja, keempat. Oke, kita teruskan. Allazi
An-Najah Juara harapan. Al-Akbar, juara harapan. Maksud saya anunya istilah bahasa Arab. Ya, harapan juga banyak. Ada harapan jaya, ada harapan itu ujung harapan di Bekasi. Iya, juara harapan. Apa itu bahasa As-Sabiq apa lupa ya. Allazi tusakhiru dunya wa ma fiha dunahu. Kayak apa gambaran dari pengertian keberuntungan yang terbesar, kesuksesan yang besar itu, yaitu kesuksesan yang tusokhir, mengecilkan. Mengecilkan apa? Dunia. Dunia kecil. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi ungkapan bahwa dunia itu tidak apa ya, lebih kecil dari galeri itu ya. Itu bukan cuma isapan jempol, bukan cuma sekedar lisan, pemanis lisan, bukan, beneran. Gimana tanya? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah dikategorikan sebagai wali Allah. Dia nggak bisa tidur karena sempitnya dunia. Maka tidurnya di atas bangku. Dia tundukkan kepalanya karena langit sundul. Kaki apa tuh? Karena tidur pulas, kakinya terlepas. Itu sampai ke dasar laut, kemudian pas dilihat ujung kakinya asin. Banyak garam di laut. Itu kecil. Nah itu dia Al-Fawzul Akbar. Al-Fawzul Kabir, yaitu An-Najah Al-Akbar. Dan logik sekali. Dari sekian ciptaannya yang paling dibanggakan, dimuliakan adalah manusia. Manusia kemudian disuruh dekat. Dia dekat sama Allah. Taat. Bahkan seolah-olah dalam tanda petik taatnya melebihi dari yang diminta. Tuh, lebih dari yang diminta. Oh iya, udah dikasih. Kenapa tidurnya di atas bangku tadi? Nunduk, kemudian itu langitnya sundul, kakinya sampai ke dasar laut. Kecil. Jadi ungkapan dunia itu tidak setahun kelor ya apa lebih kecil dari daun kelor. Kayak begitu maknanya. Sehingga kalau ya kita juga pernah dengar orang-orang tertentu dekat dengan Allah, sholat Jumatnya di Mekah, dan rumahnya di mana itu, di Ciputat umpamanya, itu biasa. Cuma karena strata kita yang luar biasa jauh jaraknya dengan mereka seperti itu, akhirnya susah mencernanya. Terusnya karena susah, nggak menjangkau, jauh jaraknya, akhirnya apa? Dibilang ngaco, dibilang gila. Baru kemudian kita sampai pada titik boleh jadi Nabi Muhammad juga dituduh gila. Mereka belum sampai. Beda iman. Belum tembus iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ke dalam hati mereka. Yang ada Tuhan itu berhala. Boleh jadi. Nabi Muhammad dituduh gila, majnun. Iya. Dituduh pesihir. Kan itu. Ya, tidak. Nah, ini kembali kita ke sini ya. Apa itu an-najahul akbar? Alladzi tusaghirud dunya. Kecil dunia. Wa ma fiha, dan yang ada di dalamnya. Dunia isinya 3. Yang pertama tahta, kedua harta, ketiga apa? Oh, ini kayaknya beda makom ya. Nggak pada mau jawab. Takut bilang, Ustaz, takut bilang. Wanita.
Habis masih satu. Ntar ada yang tersinggung. Aduh. Itu kenapa wanita nggak pria? Ayo, siapa yang berani jawab? Ini yang tuaan biasanya bisa jawab. Karena sudah lebih banyak makan asam garamnya. Asam garam. Asam garam ikan lele. Ayo, kenapa itu wanita? Ayo. Karena wanita itu sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dicari, bahkan ekstrimnya wanita itu barang. Ya atau tidak? Barang. Dalam konteks tertentu, dalam konteks nikah umpamanya, dia kan barang. Ya. Gimana orang tuanya? Dibeli. Alat belinya namanya mahar. Gitu. Makanya jangan pada mau maharnya mau kena kayak mau enggak kayak murah kali. Akhirnya itu bergeser nilai, terus di apa itu didorong ke pantai oleh pemikiran barat. Alladzi tusakhiru dunya wa ma fiha, tadi dunahu selain Allah. Selain Allah kecil. 4 tahun penjara kecil. Tapi dari sisi lain, kacamata Allah justru itu yang mendorong kuat untuk dia menambahkan amunisi, berjihad, menegakkan keadilan dan kebenaran. Padahal kalau divonis bebas seolah-olah selesai. Seolah-olah selesai. Oh, semuanya ada di tangan Allah. Kita yang nonton, mereka yang mengadili, merasa menang, merasa lawannya kehabisan tenaga, tapi kan menurut Allah dan kita juga bisa menduga, ini jadi tambah semangat, menambahkan ditambahkan amunisi untuk lagi-lagi mengungkap. Iya. Al-munasabah. Ba'da bayani qissati ashabil ukhdud. Setelah menjelaskan kisah ashabul ukhdud wa ma fa'alu dan perbuatan mereka bil mukminin terhadap orang beriman, yaitu ikhraq bin nar, membakar dengan api. Atba'allahu ta'ala dzalika, Allah mengiringi hal itu bi ahkamis sawab wal iqab. Iringi ayatnya dengan menyebut pahala dan siksa. Pahala azab. Wa awdaha ma a'adda lil kafir, dan Allah menjelaskan apa yang disediakan oleh Allah buat orang-orang kafir. Apa itu? Azab jahannam. Wa ma a'adda lil mu'minin, juga Allah menyebutkan apa yang disiapkan bagi orang beriman. Minas sawab, berupa pahala. Al-jalil, yang agung. Wat tana'um, kenikmatan. Bijinanil khuldi, surga yang kekal. Iya. Berikutnya Pak. Nah, baru tafsir. Tafsir wal bayan. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Mereka yang membakar orang beriman, laki-laki dan perempuan. Summa lam yatubu, kemudian tidak tobat, falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam. Lahum itu artinya laknya milik. Kayak kita bilang gini. Al-baitu li. Rumah ini milik saya. Al-baitu lahu. Rumah itu milik dia.
lana, milik kami. Terus khobarnya dikedepankan. Li bait, rumah milik saya punya rumah. Lana amal. Nah, ini tapi bahasa Al-Quran kalau emang mereka ngapain disuruh masuk? Itu makna yang dikandung dari struktur. Oleh karena itu pengaruh dalam makna. Ini ada takdim wa takhir. Tadinya jahannam lahum. Lahum khobar dikedepankan makna qasar. Satu. Yang kedua, itu surga emang bukan milik Allah. Bagi mereka yang membakar orang iman, itu jadi milik dia, nggak usah disuruh masuk. Bakar kebetulan cerita Ashabul Ukhdud dari maknanya harfiah. Bakar, gali lubang, masukin kayu bakar, terus disundut api. Itu kan hakiki namanya. Tapi fatanul mu'minin wal mu'minat, membakar orang mukmin mukminat bukan cuma dalam artian hakiki saja. Seperti halnya juga kita membunuh, bukan cuma arti hakiki. Membunuh itu ada pembunuhan karakter. Bunuh juga atau tidak? Maka kalau begitu azabul jahannam, azabul hari. Suara saya kedengaran bagus. Bagus, Halo? Ustaz, bagus. Oh, bagus. Itu ada beberapa yang putus-putus karena jaringan mereka kali ya. Iya. Itu jaringan sesat kali itu. Kita kebetulan jaringan lurus ini. Ya, jadi ya kadang-kadang ya, kadang-kadang putus-putus gitu ya. Iya. Seharusnya pindah ke rumah saya ini bagus ya, sekali-sekali ya. Boleh tuh. Setuju. Siap. Pagi-pagi ulam. Itu. Bu siapa putus-putus? Putus-putus juga tuh ya. Iya. Putus-putus kayaknya nggak ikhlas itu. Nah, yang bagus-bagus nih ikhlas-ikhlas. Ya, kembali kepada fitnah. Itu luar biasa. Kita tanul mukminin wal mukminat, lalu kemudian kita jadikan alat ukur untuk melihat kondisi umat pada sekarang ini di bangsa kita. Oh, dibakar. Ya betul tidak? Bahkan bakar dimaksud bukan cuma dalam artian non fisik saja, pikiran dan lain-lain, tapi juga bisa jadi. Cuma pertama bakarnya pelan-pelan, yaitu dari siraman air. Airnya air apa itu? Bahaya, kena mata. Akhirnya balik ke mereka karena angin dari Allah. Mereka juga pada batuk-batuk. Bakar apa enggak itu? Bakar itu. Oke, kita teruskan. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq ay innal ladzina ahraqu bin nar al mu'minin wal mu'minat billahi wa rasulihi. Artinya bahwa mereka yang membakar orang beriman laki dan perempuan dengan api. Orang yang beriman laki dan perempuan kepada Allah dan Rasulnya. Walam yatrukuhum ahrara fi dinihim. Dan mereka tidak membiarkan mereka bebas memeluk agama mereka. Jadi nggak bebas memeluk agama Islam. Wa ajbaruhum, memaksa mereka. Imma alal ihraq, ada kalanya dengan membakar, awir rujuk andinihim, atau melepas agama. Roja'an, itu artinya balik. Lepas agama.
mereka. Paham maksudnya? Silahkan pilih. Mau masuk ke api unggun atau mau murtad gitu. Kita pernah mengalami itu. Anda masih ditolong oleh Allah. Andai kata tahun 65 itu terjadi dan menang, emang kayak begitu. Dan sekarang udah mulai lagi. Summalam yatubu. Kemudian orang-orang itu tidak tobat. Min qabihi sun'ihim, karena keburukan perbuatan mereka. Wa yarji'u an kufrihim. Dan mereka nggak mau kembali dari kekufuran mereka. Falahum fil akhirah. Maka bagi mereka di akhirat bisa babi kufrihim, akibat kufurnya mereka adzabul jahannam. Tuh jadi mubtada muakhar. Mereka punya azab jahannam. Walahum adzabul ihtiraq. Mereka juga akan mendapatkan azab yang sangat membakar, binar dengan api. Li'annal jaza min jinsil amal. Ini dia harus. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia menyiksanya dengan api, maka di sana dibakar dengan api. Itu maksudnya min jinsil amal. Terus di dunia sombongnya pakai air. Itu lihat sungai Nil bercabang 4. Siapa yang punya? Lalu mengalir di bawah istana siapa? Kata Firaun. Sombong sama air. Akhirnya dihukum dengan air. Itu. Sombong sama jabatan. Sombong sama harta. Sombong sama pemimpin. Berikutnya, wa azabul harik ta'kid li azabi jahannam. Itu menurut Wahbah Zuhaili, azabul harik itu sebagai penegas bagi azab jahannam. Wakila innahuma mukhtalifan fit tabaqah. Ada juga yang berpendapat bahwa azab jahannam sama azabul harik dua hal yang berbeda. Al-awwal yang pertama azabul jahannam likufrihim, karena kekufuran mereka. Asani yang kedua yaitu azabul harik li'nahum fatanu ahlal iman wa ahraquhum binar. Yang kedua karena mereka membakar fatanu ahli iman dan membakar wa hadza azabun akhar zaid ala azabi kufrihim. Ini adalah tambahan dari azab kekufuran mereka. Iya, udah jahanam ditambahin lagi azabnya. Namanya azabul harik. Wa hiya narun ukhra 'azimah. Itu adalah api yang lain yang besar sekali. Tattasya'u kama yattasya'ul. Dia terus meluasnya kebakaran. Lebar. Bakaran di kompleks 1 RT terus jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 1 RT gitu. Bakaran hutan tuh melebar. Aulahum adzabu jahannam fil akhirah. Bisa juga dipahami mereka di akhirat dapat azab jahannam. Walahum adzabul harik fid dunya. Nah, ini nih, mulai rempet. Di dunia juga dapat azab. Azab di dunia namanya azabul harik. Lima ruya annan nar in qalabat alaihim fa ahraqathum. Ini yang tadi saya ceritakan. Karena api itu berbalik kepada mereka, maka membakar mereka. Itu dia azabul harik di dunia, ya. Ya, kalau Raja Abraha dibakarnya pakai batu sijil, tarmihim bihijaratim min sijil. Sijil nama neraka, batu diambil dari neraka sijil.
satu versi. Tafsir yang rasional, tanah sebesar kacang hijau, padat sekali dan mengandung kuman. Kuman yang hidup bisa ratusan tahun, tapi ketika ketemu air, dalam hal ini air pada tubuh manusia, maka kuman hidup. Langsung menggigit. Sehingga ayatnya menjelaskan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka menjadikan mereka bagai daun yang dimakan ulat. Itu ada kumannya gitu. Nah, terkait ini azabul harik ya. Ada riwayat, nanti kita teruskan ini. Dia bakar, api berbalik ke mereka. Gitu. Ya. Slide berikutnya. Iya. Nih. Ini ya, wa qauluhum summa lam yatubu, wa qauluhu, dan firman-Nya yang berbunyi summa lam yatubu, kemudian mereka tidak tobat, isyarah la annahum lau tabu ilallah. Memberi isyarat bahwa seandainya mereka bertobat kepada Allah, nadimu ala ma fa'alu. Pasti mereka menyesal atas perbuatannya. Kenapa begitu? Kalau sudah begitu, ghafarallahu lahum, maka Allah akan walakin lam, enggak ada yang tobat satu pun. Zahir annahum lam yal. Ya, ini suaranya putus-putus. Tetapi yang jelas bahwa dilaknai. Nah, putus-putus ya. Ini setelah loh, dan dikira putus suara karena saya ngomong. Hah? Halo? Masih putus-putus Ustadz suaranya. Ya, di tempat saya juga. Oh. Sepertinya Jadi, dari tempat Pak Ustadz ini. Oh gitu ya. Berarti saya harus cari posisi dulu ya. Ya Ustadz di Bentar aja. Di Maranggi ya. Iya. Iya nih benar nih. Di Maranggi. Maranggi mah nggak putus-putus dah. Masya Allah. Baru kali ini Pak Jamal bener. Siap minggu depan. Nah, gimana dong? Ini bantal. Bagus itu Ustadz, kayaknya di situ Ustadz. Gambarnya. Ini bagus ya? Bagus. Alhamdulillah. Gambarnya jalan maksudnya. Udah, soalnya udah di Maranggi. Jadinya bagus. Kalau tadi mah masih di warteg. Bisa lah. Hah? Ya, kita teruskan. Hasilnya udah mati. Oke, kita teruskan. Baliz zahir annahum lam yul'anu illa wahum qad matu alal kufri. Yang jelas bahwa mereka itu tidak dilaknat kecuali laknat paling puncak. Apa itu? Mati dalam keadaan kafir.
Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Unzuru ila hadzal karam wal jud. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah." Imam Hasan Basri berkata, "Unzuru, perhatikan, ila hadzal karam wal jud." Apaan yang diperhatikan? Kemuliaan dan kedermawanan ini. Qatalu awliya'ahu. Mereka membunuh para wali-walinya. Membunuh para wali-walinya. Dalam konteks ayat ini, al-mu'minin wal mu'minat. Dalam konteks kekinian yang luas, itu para ulama yang dipersekusi. Wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Sementara dia, huwa Allah, yad'uhum, mengajak mereka kepada taubat dan ampunan. Paham maksudnya? Jadi kalau dihayati dengan kebahasaan lebih dalam, kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini menunjukkan pertama heran, kedua kagum. Nah, ini harus dipaham. Apa herannya? Yang mereka bakar para aulia Allah, para penceramah, para kiai, para ustadz, para habib, kok dibakar, kok disiksa gitu. Padahal kan mereka mengajak, justru mereka mengajak untuk tobat dan minta ampun. Heran itu. Dilihat tuh heran. Dan nyambung pokoknya. Ada anak bunuh orang tua karena menasehati. Heran apa enggak? Heran. Heran dari sisi perbuatannya. Seharusnya dia berterima kasih. Kagum. Seharusnya dia nggak berani, nggak bisa membunuh. Tapi bisa. Tuh kagum. Oke. Oh, udah mau habis Pak Jamal. Nah. Oh, iya. Tuh itu maksudnya Hasan Basri. Jadi menjadi sejalan dengan keheranan Allah yang kemudian akhirnya seolah Allah putus asa, nggak punya cara lagi bagaimana mengajak iman orang-orang yang kayak begitu. Sehingga ditangkap kesan Allah berkata, udah biarin. Dia emang senangnya di situ, di maksiat, di durhaka. Kalau begitu, fabashirhum bi'azabin alim. Kasih kabar gembira lah. Mereka itu dengan azab yang betul. Summa raqaballahu ta'ala wa arsyada ila ma'adda lil mu'minin minas sawabil azim. Kemudian Allah mendorong dan memberi petunjuk kepada apa yang telah disediakan buat orang-orang beriman berupa pahala yang besar. Faqala, terus Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannat, mereka mendapatkan surga, tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Zalikal fauzul kabir, itulah dia keberuntungan yang besar. Ay innal ladzina amanu wa saddaqu billah rabban wahidan. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
membenarkan, meyakini Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, la syarika lahu, tak ada kemusyrikan padanya, wabir rusul, dan juga kepada para rasul, ya wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, malaikat, wal kutub al ilahiyah, kitab-kitab samawi, wa amilu solihal a'mal, lakukan amal soleh. Bagaimana caranya? Bittiba'i awamirihi, mengikuti perintahnya, maksudnya melakukan perintahnya, wajtinab nawahihi, menjauhi larangannya, faminhum alladzina sabaru ala naril ukhdud. Di antara mereka tuh yang kayak begitu ya adalah mereka-mereka yang bersabar menghadapi naril ukhdud, api yang disediakan oleh sahibul ukhdud, ashabul ukhdud. Iya. Wa sabatu ala dinihim, karena mereka kokoh dalam agamanya. Walam yartaddu, tidak murtad. Lahum bisababil jam'i bainal iman wal amal, dengan sebab menggabung iman dan amal, maka bagi mereka jannat, surga, dalam kurung basabtin, kebun. Tajri min tahti kusuriha, mengalir di bawah istananya dan di bawah pohonnya, al-anharu, sungai-sungai. Zalika sawab, pahala itu, wa naimul mazkur, kenikmatan yang disebutkan, wal fauzu, itulah keberuntungan. Awiz zafar al-kabir, zafar keberuntungan atau kemenangan. Alladzi la ya'diluhu fauz, yang tak ada bandingnya, wala yufa wala yuqaribuhu wala yudanihi, enggak ada yang mirip, mendekati, enggak ada. Jazaa imanihim, sebagai balasan iman mereka, wa ta'ati rabbihim, dan taat kepada Tuhan mereka. Iya, silakan. Ada lagi? Fiqhul hayat. Tadullu al-ayatan fil jumlati ala hukmain. 2 ayat 10-11 tadi memberi pelajaran atau isyarat sebagai berikut. Pertama, annalladzina harraqul mu'minin bin nar min ashabil ukhdud wa ghairihim lianna lafaz am wal hukma am wa takhsis tarkun lizahir min ghairi dalil, itu mah jumlah muqtaridah. Summa matu alal kufri walam yatubu min qabihi sani'ihim falahum fil akhirah azabu jahannam al mukhzi li kufrihim. Pelajaran pertama, bahwa mereka yang membakar orang-orang beriman dengan api, yaitu dilakukan oleh ashabul ukhdud, dan siapa saja, wa ghairuhum, kapan saja, di mana saja. Kenapa begitu? Itu dalam kurung. Li'anna lafzu am, sebab lafaznya umum. Mana umumnya? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, itu umum itu. Maka hukumnya juga umum. Fataksis tarkun lizahir min ghairi dalil. Kalau ada yang mengkhususkan hanya buat ashabul ukhdud saja, dia harus mendatangkan dalil. Paham maksudnya? Itu jumlah muqtaridah. Catatan kaki. Jadi ayat yang berbunyi innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam, itu secara redaksional bersifat umum. Bukan ashabul ukhdud saja.
siapa saja di mana saja. Namanya membakar juga bersifat umum. Ada yang bersifat fisik, ada juga yang bersifat non fisik, itu umum. Lalu apa yang hendak dikatakan oleh Allah? Summa lam yatubu. Orang itu nggak pada taubat. Iya, nggak pada taubat. Walam yatubu min qabihi sani'ihim. Dia tidak taubat dari perbuatannya yang buruk. Falahum fil akhirah azabu jahannam. Mereka di akhirat akan mendapatkan azab jahannam al-mukhzi yang sangat menghinakan. Likufrihim karena kekufuran mereka. Walahumul azabul muhrik. Dan bagi mereka azab yang membakar. Kenapa? Li'ihraqihimul mu'minin binnar. Karena mereka juga membakar orang beriman dengan api. Wa azabu jahannam. Di akhirat nanti dapat azab jahannam. Wa azabul hariq. Juga disebut dalam ayat azabul hariq. Imma mutalaziman. Bisa juga dipahami dia juga. Jahannam ya pasti membakar. Azabul harik di akhirat nanti nggak ada lagi kecuali jahannam gitu. Fal ghardu minasani ta'kid. Maka menyebut azabul harik itu berfungsi sebagai penegas. Wa imma mukhtalifan fid darkah. Bisa juga berbeda dalam kualitas. Al awal likuprihim. Yang pertama karena kekufuran mereka, azabul jahannam. Wasani li'annahum fatanu ahlal iman. Sementara yang kedua azabul harik karena mereka membakar orang beriman. Wakila al-awwal fil akhirah. Ada pendapat juga yang pertama itu yaitu azab jahannam maksudnya di akhirat. Wasani fid dunya. Dan yang kedua di dunia. Au innal awal azab bibar di jahannam wa zamhaririha. Bisa juga dimaknai bahwa yang pertama adalah azab bibar di jahannam wa zamhariha. Bardi dingin. Jahannam neraka yang dingin. Paham maksudnya? Siapa mau pilih? Dingin. Dinginnya dahsyat. Ya. Tuh, saat Allah menyebut azabu jahannam, itu jahannam yang dingin. Zamhaririha dan menggigilnya. Wasani azab biharriha, bukan bahriha, biharriha. Azab yang panas. Jadi ada jahanam yang dingin, ada jahanam yang panas. Tinggal pilih mau ambil yang mana gitu. Dua-duanya azab. Wa fi hadza tasrih bi anna taubah, dan juga dalam ayat ini semalam ya tubuh tadi ada kegamblangan. Bi anna taubah tusqitu asara dzambi, bahwa tobat itu akan menggugurkan dosa. Wa tarfa'ul uqubah, mengangkat siksa. Wallahu yuraghibu daiman biha, dan Allah senantiasa mendorong untuk bertobat. Itu buktinya terhadap ashabul ukhdud saja masih sempat-sempat dalam firman-Nya berkata summalam yatubu falahum azab. Itu mendorong taubat. Iya. Masih ada lagi? Oh, masih nyisa ya? Ada Ustaz 2, tapi mungkin kita iya. permintaannya jawab dulu. Kalau tidak ada bisa dilanjut. Silakan Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini dipersilakan.
Ya Ustaz, Ya, jadi ya innalladzina fatanu itu tadi perubahan terjemahnya fitnah. Perubahan dari fitnah ke membakar tadi itu yang di mana apa termasuk salah satu dari 13 arti tadi. oh betul. Fitnah Salah artinya satunya membakar. membakar. Terus antara satu dan yang lainnya memang ada benang merah. Fitnah dalam yang kita dipahami oleh banyak masyarakat itu diomongin ya. Domin orang difitnah. Oke? Iya, Panas apa enggak? yang tidak benar. Iya, iya betul. Panas apa enggak? Hatinya yang panas. Dingin. Panas. Benar. Diomongin, wah saya dikira ini itu panas itu fitnah. Nyatanya Fitnah itu sendiri artinya api. Nah, kemudian yang menarik lagi dilihat salah paham masyarakat. Al-fitnatu asyaddu minal kufr. Apa bukan fitnah? Al-qatli, Ustaz. Al-qatlu? Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Iya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Di satu sisi masyarakat memahami fitnah adalah ngomongin kejelekan orang, dalam tanda petik keliru, salah. Di sisi lain, asyaddu minal qatli. Menjadi dua kesalahan. Kalau fitnah lebih kejam dari membunuh, mendingan bunuh sekalian. Begitu nggak bahasanya? Nah, itu kesalahan yang harus diluruskan. Fitnah dalam ayat tadi, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah artinya kekufuran. Sementara tadi fitnah artinya membakar. Antara kekufuran sama membakar ada kesamaan, ada benang merah apa tidak? Ada, kufur itu berakibat dibakar. Nah, bagaimana sekarang al-fitnatu asyaddu minal qatl? Begini, qatl dimaksud itu perang membunuh, identik bunuh. Umpamanya Indonesia terdiri dari sekian pulau. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian, terus pulau-pulau kecil. Fitnah dimaksud artinya kekufuran. Di Bali umpama ya, satu pulau tertentu, waduh, merajalela kekufuran. Oke. Kalau dibiarkan merembet ke Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Udah posisinya di Jawa Barat. Kalau dibiarkan, dia pasti merembet. Itu dia al-fitnah. Maka harus diperangi. Diperangi dalam artian luas. Dicegah, jangan sampai merembet, jangan sampai melebar, jangan sampai berkembang. Baru di situ berlaku. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Perang yang mengakibatkan banyak terbunuh itu tidak seberapa dibanding tersebarnya fitnah, yakni kekufuran. Itu yang dimaksud al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maka dalam sejarah ada perang-perang Nabi dalam rangka meredam kekufuran yang dibahasakan oleh Al-Quran. Konteks ini adalah fitnah. Kufur artinya. Umpamanya di satu provinsi ada kabupaten dibiarkan kekufuran. Besok melebar apa enggak? Melebar. Seolah Allah berkata, mana khalifahku? Kok ada kekufuran, didiemin aja, nanti melebar. Kamu juga nanti kena kecipratan neraka. Gitu kurang lebih. Iya demikian. Cuma ayat itu bukan cuma tak dipasarkan, tetapi memang secara sengaja nggak boleh dipasarkan. Bukan cuma ayat itu saja. Ayat-ayat la taqrabuz zina. Ayat-ayat as-sariqatu. Jangan dipasarkan.
ayat qatilul musyrikina kafah. Jangan dipasarkan. Lebih dahsyat lagi sekarang bahwa dakwah Nabi yang pertama dan utama periode Mekah adalah menanamkan akidah agar nanti di Madinah syariah gampang masuknya. Sekarang lihat, anak-anak jangan diajarin akidah. Ya betul tidak? Sebab akan melahirkan radikalisme. Ya atau tidak? Akan melahirkan terorisme. Akan melahirkan Islam garis keras. Islam damai, lembut. Di stigma garis keras. Coba bayangkan. Tuh kayak begitu. Kenapa? Karena dulu ibarat kapal baru dilobangi sebesar jarum di bawah. Nggak apa-apa. Dibiarkan. Besoknya sepaku, besoknya setelunjuk, besoknya sebetis. Nah, sekarang kondisinya perahu udah akan tenggelam. Karena lubangnya udah besar, udah susah menegakkan keadilan. Sesusah menegakkan benang basah. Kalau benang basah itu masih bagus karena ada yang ditegakkan. Ya, yaitu benang walaupun basah. Tapi kondisinya udah lebih parah, udah nggak ada yang ditegakkan. Udah rata semua kemungkaran. Yang ma'ruf saja jadi munkar. Ya. Yang hak jadi hok. Ya Allah alam bissawab. Makasih Pak Sukoco. Iya, sebab ada fitnah Dajjal juga, Ustaz. Fitnah Dajjal. Oh iya. Itu artinya yang lain lagi, bukan pembakar ya. Bukan, itu namanya ujian. Ujian. Maka kemudian Dajjal jangan juga bayangkan nanti ada makhluk matanya satu. Lah itu narkoba bukan diselundupkan, kalau bertonton itu diimpor sengaja. Dajjal apa bukan? Dajjal. Ya. Belum lagi diimpor, perempuan diimpor. Ya tidak. Nah itu aja belum digarap sama Pak Jamal. Ini mau dibuang. Dajjal itu Dajjal. Iya. Allah a'lam bissawab. Baik, Ya, Ustaz, makasih. apaan? Silakan Bu Hilwani. Ya. Siapa ini? Hilwani. Bu Hilwani, manis pasti. Iya. Awak. Tawa dulu deh, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz, seperti pada kata-kata kulun nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah di sini ujian, Ustaz. Oh benar. Ujian. Jadi fitnah juga mengandung arti kata ujian, Ustaz. Benar. Jadi kalau ada sebuah kata maknanya 10, semuanya itu saling kait-mengkait, ada benang merah. Ya. Enggak akan lepas. Dan itu bagian dari studi khusus. Saya mau beri contoh. Keterkaitan makna karena kata dasarnya sama. Saya tanya, apa istinja? Kalau ditulis Pak Jamal, tolong tulis Pak Jamal. Istinja. Biar pada melek belajar bahasa Arab. Ya. Istinja itu bersuci ya, Ustaz? Iya. Bersuci. Paham semuanya dan itu yang dipaham. Enggak salah. Itu bukan makna dasar. Makna dasarnya itu sama dengan munajat. Boleh saya tanya lagi. Apa munajat yang selama ini dipaham? Munajat.
Berhajat barangkali. Berhajat. Bukan. Munajat itu artinya berdoa. Berdoa. Ya. Berdoa. Apa bedanya munajat sama berdoa? Munajat pertama dalam kesendirian. Kesendirian dimaksud bisa dalam artian fisik, bisa non fisik. Kalau fisik, umpamanya selesai sholat berjamaah, dia minggir ke sana, pojokan, sendirian. Itu munajat. Ilustrasinya. Atau dalam kesendirian yang non fisik. Tetap dia di tengah orang banyak. Maka munajat artinya berbisik. Maka bangun tahajud itu dua-duanya digabung. Secara fisik sendirian, lalu dia juga nggak keras-keras berdoanya. Berbisik, itu munajat. Cari tempat sepi, gitu kurang lebih. Nah, munajat itu kata dari najah. Ya, mujarradnya najah. Najah itu mencari tempat kesendirian. Baru saya masuk nih. Geografis bumi Arab, lapangan luas, padang pasir, tak ada dinding. Kalau lagi musafir berjalan dengan onta, pengen buang hajat. Maka etikanya jangankan dalam Islam, sebelum Islam juga dia mencari tempat yang jauh sekali. Kalau ada batu besar dia bisa berlindung, maka di situ dia nongkrong. Pertanyaan, ada makna kesendirian apa tidak? Tuh, makna kesendirian. Kalau memang tak ditemukan batu besar, maka dia harus menjauh lagi sejauh mata tidak lagi bisa memandang. Tuh itu. Jadi mencari tempat jauh, mencari tempat kesendirian, bahasanya alif sinta ditambahin. Istanja. Masdarnya istinja. Pikir masuk. Memberi makna. Oh, istinja adalah bersuci tadi. Habis buang air besar atau buang air kecil. Begitu benang merah, mata rantai makna antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau kata dasarnya sama. Akan halnya dengan fitnah nggak jauh beda begitu. Iya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Jadi istinja dan munajat memiliki benang merah yang sama, Pak Ustaz. Betul. Pak Edi mau munajat. Tuh, berbisik. Apa benang merahnya? Dalam kesendirian. Kalau doa kan memang bisa rame-rame. Yang lain amin. Amin. Tuh. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Cepetan, kalau nggak ada saya mau pulang ini. Baik. Ah? Berarti akar katanya itu najah, Ustaz. Artinya. Iya. Itu ada najwa. Naja yanju najatan wa najwan. Fahuwa najin. Wazaka manjiun. Unju la tanju. Tambah alif sinta. Istanja. Ya, istanja. Terus masdarnya istinja. Maka kalau naja artinya selamat, istinja ada mengandung kata cari selamat nggak? Iya, selamat dari. Ada apa selamat ini nggak ada ya? Oh, selamatnya nggak ada. Jadi asalnya naja yanju. Iya. Najatan, itu keselamatan. Wanajuan.
fahuwa najin. Iya, gitu. Terus istanja. Cari selamat nggak? Benar. Iya Allah. Ya, ada lagi? Baik. Pertanyaannya surpas ini, Ustaz. Nah, Sukoito sedang bertanya nih, tapi tidak terdengar suaranya. Oh, Enggak. itu ada putus. Siapa itu putus-putus? Baik, Ustaz. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun untuk pertemuan ini masih menyisakan 2 slide lagi. Dan insya Allah Iya, kita gabung berikutnya. kita gabung berikutnya. Iya. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran, Ustaz. Jamal.